Shalom, damai di hati. Puji syukur torang panjatkan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan berkasih sayang buat orang sehingga torang boleh berkumpul dalam peribadatan ini meskipun cuma lewat streaming YouTube, tapi torang yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah peribadatan ini. Untuk itu, dengan mengambil sikap senyaman mungkin dan hati yang siap untuk beribadah, saya undang kita semua menyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari pertama dengan segenap hati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, pernah dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Mari kita berdoa. Ada ucapan syukur di hari ini ya Tuhan yang kami panjatkan di hadirat-Mu karena kasih sayang dan tuntunan-Mu sehingga kami masih boleh berada dan menjalankan aktivitas pada hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan kuat dan diberkati. Dan pada saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu, biar kiranya kuasa-Mu yang beracari di tengah-tengah peribadatan kami pada saat ini, memohon tuntunan dan dalam peribadatan ini, meskipun kami beribadah lewat streaming YouTube, tapi kami yakin dan percaya Engkau berada di tengah-tengah kami. Sisa dari peribadatan ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan sukacita iman kita angkat satu pujian yang berkata bersorak-sorai.
sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Pada saat ini kita akan mengaku setiap kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari saya ajak kita semua dengan keadaan yang tenang kita menyanyi lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang
Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Kami tahu ya Tuhan, di setiap kehidupan kami pribadi sebagai manusia tidak terlepas dari dosa. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, kami meminta ampun setiap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami, kakak beradik kami, teman-teman, sahabat kerabat kami, orang-orang di sekitar kami, terlebih dosa yang menyakiti hati-Mu. Biar kiranya Engkau mau mengampuni setiap salah dan dosa kami ini ya Tuhan, agar kami dapat layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Suci kuduskanlah kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ini tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kadim. Namun sebelum itu kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di
damai di hati, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina Jemaat Gemim Sentrum Manado. Selamat bakudapa, bersyukur kepada Tuhan yang boleh mempertemukan kita dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Tentu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak dikenal maka tak disayang. Jadi perkenalkan, Kak Penama Ferani Wongkar. Jadi kemarin Kak dihubungi oleh Kak Enjoy. Kak Enjoy tanya kalau boleh menjadi pelayan firman di ibadah saat ini. Dan tentu sangat bersyukur, berterima kasih juga kepada Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sentrum Manado yang boleh mempercayakan saya untuk boleh menjadi pelayan firman di saat ini. Nah, karena itu sebelum kita akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa atas perkenanan Roh Kudus sehingga saat ini kami boleh dipersatukan oleh kuasa firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon kiranya karuniakanlah hikmat dari surgawi agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, baiklah saat ini Torang akan merenungkan bersama bagian Alkitab yang Torang baca dalam Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Memang Torang tahu bersama bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di penjara. Pada waktu itu ketika Rasul Paulus hendak menulis surat untuk jemaat yang ada di Filipi, suasana hati Rasul Paulus sangat begitu bersukacita. Jadi suasana hati Rasul Paulus sangat begitu bersukacita. Karena juga memang secara emosional hubungan dari Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu sangat dekat. Bahkan ketika jemaat mengetahui bahwa Rasul Paulus sedang berada dalam penjara, jemaat langsung mengutus Epafras untuk membawa dana bantuan, tetapi juga untuk melayani Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, oleh karena itu, lewat Epafras lah, sehingga Rasul Paulus banyak sekali mendapatkan informasi tentang keadaan jemaat di Filipi pada waktu itu. Dan karena itu, di akhir surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus menuliskan tentang nasihat-nasihat terakhir, di mana Rasul Paulus teringat akan masalah yang dihadapi oleh Eudia dan Sintike. Memang kalau dalam pembacaan saat ini nyanda tertulis secara terperinci apa yang menjadi permasalahan dari Eudia dan Sintike. Tetapi kalau orang mau baca dalam ayatnya yang kedua, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa
supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya bahwa antara Eudia dan Sintike mungkin terjadi perselisihan. Kalau orang pe bahasa hari-hari sini mungkin antara Eudia dan Sintike ini dorang dua sunak baku maso, sunak baku cocok. Nah oleh karena itu Rasul Paulus hendak menasihatkan Eudia dan Sintike supaya dorang dua ini sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena mengingat juga permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, bahwa yang pertama Kaisar sangat tidak menyukai orang Kristen. Jadi Kaisar tidak menyukai orang Kristen. Yang kedua, banyak sekali nabi-nabi palsu yang ada pada saat itu. Dan yang ketiga, banyak sekali rasul, bahkan orang-orang Kristen yang ditangkap, yang dibunuh, bahkan yang dipenjara, termasuk juga Rasul Paulus. Nah oleh karena itu Rasul Paulus melihat masalah yang dihadapi oleh Eudia dan Sintike ini juga termasuk masalah yang serius, karena permasalahan yang dihadapi oleh Eudia dan Sintike jika tidak langsung diselesaikan, maka akan berdampak pada pelayanan jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus bilang kalau boleh kuat sehati sepikir. Kalau boleh kasih jauh dulu tuh urusan-urusan pribadi atau tuh dorang pe masalah-masalah pribadi. Kalau boleh sehati sepikir di dalam Tuhan supaya tuh pelayanan boleh jalan dengan baik. Nah, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Namun yang menarik juga dari bagian Alkitab saat ini bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Eudia dan Sintike, melainkan penulis surat itu sendiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini, secara manusia, kalau orang mau pikir, bagaimana mungkin ini Rasul Paulus, dia masih begitu peduli dengan keadaan jemaat, padahal dia sendiri sedang berada dalam penjara. Dia sendiri sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Kalau mungkin orang berada di posisi Rasul Paulus pada waktu itu, mungkin ini yang akan terpikir atau yang akan terlintas pada orang pe pikiran bahwa biar akang jo dulu tuh dorang pe urusan. Tuh jemaat menjadi apa dengan apa biar akang jo. Yang penting sekarang bagaimana DP cara supaya kita boleh mau keluar dari penjara. Itu mungkin yang akan terpikirkan, yang akan terlintas pada orang pe pikiran secara manusia. Nah, tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus dia masih tetap memikirkan keadaan jemaat sekalipun dia dalam penjara. Karena apa? Karena Rasul Paulus dia tidak menekankan fokus pada pediri yang ada dalam penjara. Dia tidak menekankan fokus pada pediri yang sedang tersiksa. Nah, adik-adik remaja bahkan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita begini. Bagaimana DP cara supaya orang boleh mau sama dengan Rasul Paulus? Artinya, walaupun orang dalam keadaan yang sulit, orang akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, walaupun bagaimana DP cara walaupun orang dalam keadaan sulit, tetapi orang masih tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Memang kalau orang mau pikir-pikir secara manusia, mungkin orang tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena sejadi kebiasaan orang bahwa orang nanti akan mengucap syukur kalau orang mungkin dapat banyak berkat. Orang nanti mengucap syukur kalau orang berhari ulang tahun. Atau kalau sama adik-adik remaja, orang nanti mengucap syukur kalau orang dapat kuota atau dapat pulsa. Sebaliknya, kalau orang dalam keadaan sakit, kalau orang dalam keadaan terpuruk, orang dalam keadaan yang sulit, maka sangat sulit juga bagi orang untuk mengucap syukur. Nah, di remaja bahkan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, salah satu cara supaya orang dapat mengucap syukur dalam segala keadaan apapun, mari orang baca sama-sama dalam ayatnya yang ke-6. Ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi, hanya dengan membawa segala orang pe permasalahan, orang pe pergumulan kepada Tuhan, maka orang akan mampu mengucap syukur dalam keadaan apapun.
Selanjutnya yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi remaja bahkan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang ahli psikolog yang mengatakan bahwa kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dia berpikir. Jadi ketika orang pikir hal yang negatif, maka yang akan orang lakukan juga adalah hal yang negatif. Sebaliknya kalau orang pikir hal positif, maka yang orang lakukan adalah hal-hal yang positif. Contoh kalau misalnya dalam situasi yang terjadi saat ini, kalau orang kurang terpikir-pikir, doh kapan ini corona mau berakhir, atau kapan nih boleh mau piba uni ulang di Mantos, mau jalan-jalan, atau kapan orang boleh mau sekolah ulang, mau baku dapur ulang di taman-taman dan lain sebagainya. Kalau orang menekankan orang pikiran hal-hal yang seperti itu, maka yang terjadi orang cuma mau stres sendiri. Mereka kalau orang berpikir positif dengan keadaan ini, orang boleh sama-sama dengan orang keluarga, orang boleh lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, orang boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya orang belum lakukan, atau orang lebih mendalami orang keahlian, mungkin yang jago menyanyi, lebih melatih lagi diri supaya lebih jago menyanyi dan lain sebagainya, sehingga yang akan orang hasilkan adalah hal-hal yang positif. Jadi di bagian Alkitab saat ini, Rasul Paulus juga mau mengingatkan bahwa marilah orang mengubah orang cara berpikir. Orang lebih berpikir positif. Orang pikir itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jangan orang mau pikir tuh tamang kesalahan atau orang lain kekurangan. Tetapi sebaliknya mari orang berpikir bagaimana orang kehidupan supaya bermanfaat for orang lain. Bagaimana orang kehidupan supaya berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir lewat pembacaan Alkitab saat ini, marilah orang belajar bukan saja dari isi surat Rasul Paulus, tetapi dari isi hati Rasul Paulus. Yang walaupun dia terpenjara secara fisik, tetapi jiwanya terbebas dan dilingkupi dengan sukacita. Sehingga dengan demikian kiranya orang juga yang ada di saat ini yang sementara menghadapi pandemi COVID-19, sekalipun orang cuma berada di rumah, orang terpenjara secara fisik kalau mau bilang, tetapi marilah orang sama dengan Rasul Paulus yang tetap senantiasa selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tuhan kiranya memberkati kita dan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Sungguh indah pembacaan dan perenungan kita pada saat ini. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu kita angkat pujian
seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh beribadah di saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, bahkan kami renungkan bersama.
Kami bermohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan kami, agar firman-Mu nyata dalam kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kehidupan umat-Mu selaku remaja, bahkan pembina remaja yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado, akan terus dikuatkan, akan terus dijaga oleh Tuhan. Agar ketika kami menjalankan seluruh aktivitas kami, walaupun penuh dengan keterbatasan, tapi kami tahu ini adalah kesempatan bagi kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, saat ini kami pun mau berdoa untuk orang-orang yang terus berjuang dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di saat ini. Tuhanlah yang akan kiranya memampukan, bahkan Tuhanlah yang akan kiranya menguatkan mereka. Tuhan jugalah yang akan kiranya memberkati persembahan kami saat ini yang boleh kami beri. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin, dan kiranya persembahan ini dapat terkelola dengan baik guna hormat untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kadim. Namun sebelum itu kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Puji Tuhan, Praise Worship episode 20 boleh selesai dengan baik. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Sentrum Manado, mengucapkan terima kasih kepada Kak Ferani Wongkar, Master Teologi, serta dengan tim petugas ibadah yang sudah boleh melayani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk minggu depan kita akan special games, karena minggu depan adalah minggu terakhir di bulan Juni. Jadi adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, jangan lupa tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi torang sanggup.